Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak dosen yang semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses kelak di masa depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang kompetensi pedagogik. Adapun kelompok kami itu yang pertama ada Syifa Ainida Fadilah, kemudian Mesya Dewi Rigawati, dan saya sendiri Agus Suherlan. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Untuk pendahuluan di sini, pendidikan itu adalah usaha sadar ya, yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pendidikan nasional juga dalam pelaksanaannya itu pemerintah telah memberikan suatu kesepakatan ya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Nah, yang berbunyi seperti berikut ini ya, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berdasarkan ketetapan tersebut di atas ya, pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kemudian cakap, kreatif, dan menjadi mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan peka terhadap tantangan zaman. Nah, kemudian pendidikan yang bermutu itu sangat membutuhkan tenaga pendidiknya juga berkompetensi dalam menghadapi siswa yang beraneka ragam ya. Nah, baik, yang selanjutnya guru. Nah, guru itu merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan terhormat. Ada juga yang mengatakan guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Nah, di sini gurulah ya yang memegang kendali dalam mencetak peradaban dalam kemajuan suatu generasi. Nah, selain itu, di balik pentingnya peran seorang guru bagi kemajuan suatu bangsa, terselip juga yaitu tanggung jawab yang tidak mudah ya bagi seorang guru itu. Nah, guru itu diharapkan mampu menguasai berbagai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka menjadikan profesi guru menjadi profesional. Nah, dalam sistem pendidikan di Indonesia juga itu telah diatur juga untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya dalam menjalankan kewajibannya. Baik, yang selanjutnya yaitu pada hakikatnya untuk kompetensi itu merupakan gambaran ya mengenai terampilnya seorang dalam melakukan suatu kegiatan atau tugas ya yang diembannya itu secara nyata dan dapat diukur dengan pasti. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang guru dan dosen. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, kemudian keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau seorang dosen ya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, baik, untuk yang selanjutnya menurut SON tahun 2010 ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu menguasai bahan. Tentu saja ya, untuk menguasai bahan itu sangat penting sekali bagi seorang guru gitu. Kemudian yang kedua itu mengelola program belajar mengajar, kemudian mengelola kelas. Nah, tentu dalam hal ini guru itu harus bisa ya untuk mengelola kelas, kemudian menggunakan media atau sumber belajar, kemudian menguasai landasan pendidikan, kemudian mengelola interaksi belajar mengajar ya,
tidak hanya itu ya, kemudian jadi seorang guru itu harus memiliki menilai prestasi belajarnya, kemudian mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan, kemudian mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, kemudian yang terakhir itu memahami dan menafsirkan ya hasil dari penelitian gunanya keperluan. Nah, dengan guru memiliki beberapa keterampilan di atas ini, maka dapat menjadikan guru itu profesional di bidangnya. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan ya guru dalam mengajar di kelas. Kemudian salah satu kompetensi yang mutlak dan yang menjadi perbedaan antara guru dengan profesi lainnya yaitu adalah kompetensi pedagogik. Nah, untuk kompetensi pedagogik ini berisi kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan seorang guru agar menjadi guru yang profesional. Nah, di sini pengertian kompetensi pedagogik ya secara etimologis kata pedagogi ini berasal dari kata atau bahasa Yunani ya, yaitu paidos ya dan agagos. Nah, untuk paidos ini artinya anak dan agagos ini artinya itu mengantar atau membimbing ya. Nah, kemudian untuk kompetensi pedagogik ini merupakan seperangkat ya pengetahuan, kemudian keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik. Nah, kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, untuk komponen kompetensi pedagogik yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama itu menguasai karakteristik peserta didik dari mulai aspek fisik, kemudian moral, sosial, kultural, kemudian emosional dan intelektual. Nah, selain itu juga menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampunya. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik yaitu untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya gitu. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian melakukan tindakan reflektif ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu adalah untuk kompetensi pedagogi. Nah, selanjutnya menguatkan pemaparan di atas, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar pendidik dan kependidikan memaparkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan atau kemampuan pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, perancangan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kelima, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Maka dari itu, seorang guru mutlak menguasai kompetensi pedagogik.
Nah, dengan memahami semua pengertian dan isi kompetensi pedagogik, baik secara aspek-aspek maupun indikator-indikatornya, maka guru akan lebih mudah melaksanakan proses pembelajaran yang merupakan tugasnya di lembaga kependidikan. Nah, selanjutnya, begitu penting eksistensi kompetensi pedagogik bagi seorang guru, hingga kualitas dari seorang guru dapat diukur sejauh mana penguasaan kompetensi tersebut. Maka dari itu, seorang guru haruslah terus mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Pengembangan kompetensi menurut Asmarani tahun 2014 dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, rajin membaca buku-buku pendidikan. Nah, tidak dapat disangkal bahwa buku adalah gudangnya ilmu sekaligus melalui jendela dunia. Dengan membaca, seseorang dapat mengerti dan memahami suatu materi maupun permasalahan. Guru sebagai seorang yang selalu berinteraksi dengan siswa, yang selalu berkembang, harus terus mengembangkan pengetahuannya. Dengan membaca buku-buku pendidikan, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada membaca dan menulis karya ilmiah. Nah, untuk membaca dan menulis karya ilmiah merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang guru, di mana dengan membaca dan menulis karya ilmiah akan dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan guru akan suatu bidang permasalahan yang dihadapinya. Dengan menulis juga dapat mengasah daya nalar sehingga lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, selain itu, dengan menulis karya ilmiah dapat menambah pengalaman dalam memperdalam keterampilan guru menyusun rancangan pembelajaran secara sistematis. Nah, yang selanjutnya yaitu mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Nah, update terhadap perkembangan masa kini merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Sebagai seorang guru yang baik, haruslah dapat mengikuti apa yang terjadi pada lingkungan sekitar maupun masyarakat global agar dapat mengikuti perkembangan siswa dengan baik. Nah, mengetahui model pembelajaran terbaru serta media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan. Nah, salah satu cara dalam mengupgrade pengetahuan dan keterampilan adalah mengikuti pelatihan. Pelatihan biasanya diselenggarakan oleh lembaga yang profesional atau instansi yang terkait yang ditunjuk pemerintah dalam mensosialisasikan suatu kebijakan. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini, guru dapat menambah keterampilan dalam hubungannya dengan tugas yang sedang diemban. Nah, poin selanjutnya dalam kompetensi pedagogik ini ada motivasi belajar. Nah, motivasi dirumuskan sebagai dorongan baik diakibatkan faktor dari dalam maupun luar siswa untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan. Guru hendaknya dapat menciptakan dan menggerakkan motivasi dalam setiap proses pembelajaran. Nah, menurut Chapman dan kawan-kawan dalam Ahmadi tahun 2009 menyebutkan ada beberapa cara memotivasi orang lain, yaitu yang pertama memotivasi dengan kekerasan atau motivating by force, yang kedua ada memotivasi dengan rujukan atau motivating by enticement, yang ketiga ada memotivasi dengan identifikasi atau motivating by identification or ego involvement. Berdasarkan uraian di atas, berarti dalam konteks pembelajaran, guru itu dituntut tidak hanya memerankan diri sebagai pengajar atau pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Minat belajar. Minat merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat pada dasarnya adalah permintaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lainnya. Dapat pula manifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Strategi guru dalam memotivasi minat belajar siswa. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu hingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Memotivasi minat belajar maksudnya mendorong dan membangkitkan minat siswa untuk belajar. Contohnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusnawati dalam jurnalnya dengan judul Kompetensi Pedagogik, guru dalam memotivasi minat belajar siswa pada SMA Negeri 1 Lepung menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Guru-guru mampu
mengembangkan kurikulum dengan kriteria baik. Hal itu terlihat dari RPP yang telah dirumuskan dalam bentuk dokumen. 2. Dalam melaksanakan proses pembelajaran belajar mengajar, sebagian guru masih menunjukkan kelemahan dalam penguasaan metode, model, dan pemanfaatan TIK untuk media pembelajaran. Dan yang ketiga, kegiatan evaluasi hasil proses belajar mengajar telah dilaksanakan guru-guru untuk memperoleh nilai. Namun, belum ditindaklanjuti untuk memperbaiki proses belajar mengajar baik materi ajar, metode, model, dan media pembelajaran. Jadi kesimpulannya, seorang guru yang baik dan profesional harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan profesinya. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agar menjadi seorang pengajar sekaligus pendidik yang profesional, yaitu kompetensi pedagodik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagodik merupakan kompetensi yang mutlak dimiliki oleh guru, sekaligus kompetensi ini merupakan kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang luas, serta mendalam mengenai karakteristik siswa, serta psikologi siswa. Dengan menguasai kompetensi ini, diharapkan guru dapat lebih efektif dan efisien dalam berinteraksi dengan siswa serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada siswa. Agar dapat mengembangkan diri, seorang guru harus selalu mengasah pengetahuan dan keterampilan mengenai pembelajaran dan siswa. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam mengasah kemampuan yaitu rajin membaca buku pendidikan, membaca dan menulis karya tulis ilmiah, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, serta mengikuti pelatihan. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.